Kenapa harus Kanaya yang jadi adik kandung gue? Om, sebenarnya ada apa sih? Kenapa Rega tiba-tiba ngejauhin aku kayak gini? Sebelumnya dia nggak akan pernah kayak gini, Om. Apa yang sebenarnya kalian umpetin dari aku? Rencana ini mirip sekali dengan rencana sekolah Dewi SMA dulu. Apa korbannya satu sekolah sama Dewi dan mereka temenan? Kamu yang buat Rega dirawat di rumah sakit. Kamu udah hancurin hatinya Rega. Seharusnya kamu sebagai ayah buat dia bahagia, bukan sebaliknya. Cukup, Soraya. Aku nggak bisa ngelanjutin hubungan ini. Enggak mungkin kamu bercanda kan? Aku mau putus sama kamu. Aku ngerasa kamu bukan pendamping hidup aku. Ini baru permulaan, Pran. Apa yang aku lakuin ini juga demi Kanaya. Aku nggak mau biarin Kanaya dan Rega terjerumus dalam dosa yang besar. Selamat siang dengan Saudari Dewi Puspitarini. Iya saya Pak. Ada apa ya Pak? Saudari kami tangkap atas kasus pembunuhan Ardo Wirawan. Segala pembelaan bisa dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku atau melalui bantuan pengacara. Ma, nggak mungkin, Ma. Mama nggak mungkin ditangkap. Mama nggak bikin salah apa-apa. Mama nggak mungkin malah bunuh orang. Bawa. Ya Pak. Mama nggak mungkin. Ma, Mama. Tolong, Mama, Pak, lakuin sesuatu. Papa nggak mungkin. Jess, tenang dulu. Jess. Mama, Jess. Mama, Jess. Ma, jelasin ke mereka. Mama, kalau Mama nggak salah, Ma bilang sama mereka. Ma bilang. Aku nggak mau Mama ditangkap, Ma. Aku nggak mau Mama di penjara, Ma. Pak, lakuin sesuatu, Pak. Bebasin Mama, Pak. Tolongin Mama, Pak. Tolongin, Pak. Aku nggak mau Mama di penjara, Pak. Tolong. Tenang, sayang. Ma, harusnya bukan Mama yang ditangkap, Ma. Mama nggak salah. Kamu percayakan sama Mama. Sayang. Dewi! Ini suara yang aku takut! Ada apa? Rati, kamu kenapa? Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Rati, ayo bantu! Ya. Ini bakal jadi rahasia kita. Pokoknya gak boleh ada satu orang pun yang tahu rahasia ini. Rahasia ini kita kubur sampai kita mati. Oke. Rati, ayo. Masukin ke mobil. Sebentar. Tolong perlakukan istri saya dengan baik. Jangan sakiti istri saya.
Saya yakin istri saya nggak bersalah, Pak. Ini semua kesalahan, Pak. Saya sebagai suami aja nggak tahu kalau istri saya dikasih cincin sama almarhumah ibunya. Pak, Bu, tolong dicek lagi kasus ini. Pak Arman, kami sudah ingatkan. Pak Arman bisa melakukan pembelaan sesuai proses dan prosedur hukum yang berlaku. Kalau Pak Arman menghalang-halangi proses penyidikan, Pak Arman akan kami proses juga. Jess! Jess! Buka pintunya, Jessie! Pak. Mama. Mama. Ma. Jess, Jess, Jess. Jess. Kamu sabar ya. Papa akan atur. Papa akan urus semuanya. Kamu hebat banget, Soraya. Selama ini kamu berlagak seolah-olah kamu itu istri yang baik. Bahkan kamu marah besar waktu Rati selingkuh. Ternyata kelakuan kamu sama busuknya. Aku nggak ngerti maksud kamu apa. Udahlah. Udahlah, nggak usah bohong. Aku lihat kok, kamu tadi berantem sama Dokter Aditya. Kenapa sih harus bohong segala? Pakai bilang pura-pura nggak kenal. Padahal kalian punya hubungan. Aku itu sama Mas Aditya udah usai sebelum aku bertemu sama Mas Bram. Jadi kamu nggak perlu masalahin. Aku nggak percaya. Kalau hubungan kamu sudah lama usai, gak mungkin kamu semarah ini dengan kehadiran Dokter Aditya. Dan kalau hubungan kamu sudah berakhir sebelum kamu menikah dengan Mas Bram, kamu nggak mungkin sepanik ini, Soraya. Cukup Dewi kamu curigain aku. Aku itu udah banyak masalah. Selama ini aku sama Mas Bram banyak banget masalah. Jangan gara-gara kecurigain kamu, aku tambah masalah. Satu pun gak ada yang peduli dengan perasaan aku. Sekarang aku udah gak mau dimanfaatin lagi. Kamu ngirim pesan ke aku? Iya, aku udah dapetin alamatnya Dokter Aditya. Kamu katanya mau bantuin aku nutup kasus Ardo. Aku udah kerjain bagian aku sekarang. Sekarang giliran kamu. Kamu mau aku ke rumah dia, terus aku ngapain? Masa nanya sama aku sih? Kamu bisa kan minta Aditya untuk nutup kasus ini? Ya godain dia, kek. Itu kan keahlian kamu godain laki-laki. Kamu jangan kurang ajar ya sama aku, Dewi. Itu kenyataan, Soraya. Kamu lebih lihai daripada Rati dalam urusan godain laki-laki. Buktinya, Mas Bram belum tahu kan perselingkuhan kamu sampai sekarang? Kamu jangan ngerendahin aku kayak gitu. Padahal kamu sekarang lagi butuh bantuan aku. Soraya, kamu juga terlibat di sini. Jadi, kalau aku masuk penjara, kamu juga ikut masuk penjara. Waktu terus berjalan, Soraya. Semakin cepat kasus ini ditutup, semakin cepat kita bebas dari semua masalah. Sampai sekarang aku belum bisa melakukan apa yang Dewi minta sampai dia tertangkap polisi. Kalau Rega sampai tahu masa lalu aku, Rega nggak akan maafin aku. Dan aku bisa kehilangan Rega.
Maafin aku, Nay. Maaf, gimana maksudnya? Aku dilahirkan dalam kesunyian, cinta yang Maksud kamu apa? larang tanpa janji. Aku nggak bisa ngelanjutin hubungan ini. Enggak. Nggak mungkin kamu bercanda kan? Di balik bayang cerita yang tak pernah Aku mau putus sama kamu. terang. Kamu bohong, nggak mungkin kamu pengen ini. Kamu bohong kan sama aku? Aku serius, Nay. Mengalir hati bicara jika rasa Kamu sendiri yang bilang sama aku kamu nungguin aku selama 15 tahun. Dan sekarang kamu udah ngelamar aku, kamu malah mutusin semua ini. benarnya ini bukan cinta yang biasa. Aku ngerasa Ini jadi cahaya kamu bukan pendamping hidup aku. dunia menolak karena kita terlahir Dan aku nggak cinta sama kamu. Berarti kamu selama ini bohong sama aku, gak? ada hangat yang tak sempurna. Aku minta kamu pergi dari sini, Nay. Bini kawinin. Nah, tunggu aja kita. Ayo main gitu. Apa? Apa? Yang bener dong kau jalan. Ya, Mak. Nggak sengaja, Mbak. Maaf. Kebanyakan bercanda tau gak? Kan udah minta maaf sih, Mbak. Marah-marah mulu sih. Kalau Sinta apa? Orang gila ini. Apa lo bilang? Sekarang aku ngerasain kalau ternyata punya mama itu berarti banget. Karena mama selalu hadir di saat aku rapuh. Aku butuh banget perhatian dari mama. Iya, Mah. Aku kesana ya. Silakan. Anda waktunya sudah habis. Kembali ke sel. Dewi, kamu nggak apa-apa kan? Aku udah nyuruh kamu ngelakuin sesuatu buat aku. Tapi kenapa sampai detik ini kamu juga nggak ngelakuin apa-apa? Hah? Cukup Dewi, kamu harus jaga sikap kamu, jangan emosi kayak gini. Kamu sekarang berada di polsek. Kamu harus jaga sikap, harus tenangin perasaan kamu. Aku stres di sini. Kalau kamu kayak begini, kamu bisa memperberat dan memperburuk kondisi kamu di sini. Gimana caranya aku nggak tenang di sini? Ya, aku tahu, aku ngerti. Kamu tenang dulu ya, aku mau minuman buat kamu. Apa ini, Bu? Ini es coklat kesukaan Dewi. Maaf, di sini tidak boleh bawa apa-apa. Maaf ya, it's okay. Aku yakin kamu pasti baik-baik aja. Yang penting kamu harus tenangin perasaan kamu di sini. Ya, gimana caranya aku tenang? Ini penghinaan buat aku, Soraya. Aku diambil polisi di depan Arman sama Jessica. Tetangga juga pada lihat. Sekarang kamu masih bisa nyuruh aku buat tenang. Aku yakin kamu pasti bisa bebas. Percaya aku. Aku nggak bakal bebas kalau kamu nggak ngelakuin apa-apa. Soraya, aku kasih kamu waktu 1 hari. Kalau kamu nggak bisa hentiin kasus ini, aku bisa pastiin kamu juga akan hancur.
dan kamu akan kehilangan segalanya, termasuk juga Ratih. Soraya. Soraya. Dari dulu mereka bertiga tuh Soraya, Dewi, dan Ratih kan bersahabat. Gak mungkin Soraya yang neror dan ngirim paket-paket itu ke rumah. Atau jangan-jangan Ratih. Hai sayang. Yuk duduk yuk. Kamu kenapa sayang? Mama perhatiin kok kamu gak bersemangat. Kamu masih mikirin Rega ya? Semua udah berakhir, Mah. Maksud kamu? Rega udah mutusin hubungan kita, Mah. Aku pikir Rega cuma bercanda. Tapi dia ngejelasin kok ini semua kemauan dia, Mah. Dia juga udah ngelepasin cincin tunangannya. Aku juga udah lepasin. Walaupun rasanya berat banget buat aku. Maafin Mama kan ya. Ternyata di balik ketegaran kamu selama ini, kamu tetap hancur di saat Rega mutusin hubungannya sama kamu. Sementara Mama gak bisa nyegah semua itu terjadi, karena memang harus terjadi sayang. Maafin Mama sayang. Mama gak perlu minta maaf, Mah. Tapi Mama gak bisa berbuat apa-apa. Ataupun nyegah keputusan Rega supaya gak nyakitin kamu. Aku udah dewasa, Mah. Aku harus hadapin semua masalah aku walaupun itu bikin aku sakit. Mama setuju sama keputusan kamu sayang. Ada kalanya kita harus melepaskan apa yang harus kita lepaskan. Ada kalanya pula kita harus mempertahankan apa yang harus kita pertahankan. Setelah badai ini berlalu, Mama yakin pasti akan ada pelangi yang indah. Dan kamu pasti akan bahagia lagi. Ya. Makasih ya, Mah. Sekarang makan yuk. Biar habis ini kamu bisa berangkat kerja. Iya, Mah. Ih, enak banget ini. Ini makanan kesukaan kamu loh. Mas, aku udah ngomong ke Kanaya. Sekarang giliran kamu yang ngomong ke Rega. Rega masih marah sama aku. Meskipun Rega itu marah dan benci sama kamu, dia itu tetap anak kamu. Del? Tolong keluarin aku dari sini, aku merasa. Iya, sayang. Aku gak mau ditahan. Aku akan bantu kamu keluar dari sini. Ya, aku gak tega ngeliat. Duduk. Tapi aku minta tolong sama kamu jelaskan semuanya. Terutama laki-laki yang bernama Ardo itu yang kerangkanya ditemukan. Aku gak ada hubungan sama Ardo, Mas. Please, kamu jujur ceritakan semuanya sama aku. Aku gak masalah, aku gak marah dengan masa lalu kamu. Tapi kamu jujur. Kamu gak percaya sama aku. Kamu mau aku berakhir di tahanan kayak gini. Aku memang penasaran sama hubungan Dewi dan Ardo. Apalagi ada teror yang jelas-jelas mengaitkan Dewi sama kasus ini. Orang itu sepertinya mau mengasih petunjuk ke aku. Loh, ini kan rencana sekolahnya Dewi waktu dulu. Apa hubungannya sama penemuan kerangka itu? Apa Dewi tahu sesuatu? Tapi lihat Dewi yang kecewa seperti ini, aku jadi nggak tega. Aku nggak mau Dewi mendekam lama di tahanan ini. Aku percaya sama kamu, sayang. Tapi kalau kamu jawab jujur, bisa meringankan keterangan kepada kepolisian nantinya.
Dan aku dengan gampang bisa membantu kamu mengeluarkan dari sini. Tolong percaya sama aku, Mas. Aku nggak salah. Cuma kamu yang bisa nolongin aku keluar dari sini. Apapun akan aku lakukan untuk mengeluarkan kamu dari sini secepatnya. Aku takut di penjara, aku nggak mau di penjara. Iya. Aku akan nolong kamu. Apapun aku lakukan. Tapi sementara ini kamu sabar dulu ya. Semua itu butuh proses, butuh waktu. Aku janji. Papa boleh bicara sama kamu sebentar? Aku minta Papa pergi sekarang juga. Nak, yang Papa mau bicarakan itu sangat penting, Nak. Papa mohon. Aku nggak butuh penjelasan dari Papa. Jadi aku minta Papa pergi dari sini sekarang juga. Nyokapnya Jessica tuh ditangkap polisi. OMG, kerangka manusia yang kita temuin waktu acara reuni itu. Epic sih, seorang anak kandung nemuin kerangka yang dibunuh oleh ibunya sendiri. Jessica, come on, speak up dong. Kita bertemu di ruang tanya, darah mengalir hati bicara. Namamu ku sebut dalam diam, meski semua bilang itu salah. Ini bukan cinta yang biasa, namun luka ini jadi cahaya. Kita terjatuh, dunia menolak, karena kita terlahir dari cinta yang berdosa. Nyokapnya Jessica tuh ditangkap polisi. OMG, kerangka manusia yang kita temuin waktu acara reuni itu. Epic sih, seorang anak kandung nemuin kerangka yang dibunuh oleh ibunya sendiri. Jessica, come on, speak up dong. Nama mereka udah hancur. Netizen so tau udah nyalain gue sama mama. Gue harus nolongin mama. Kasus ini dipegang sama Kanaya. Cuma dia yang bisa bantuin gue. Jadi strategi khusus apa yang Pak Binsar akan lakukan untuk membebaskan istri saya, Pak? Iya, Pak. Saya usahakan istri Bapak bisa bebas dengan jaminan sementara, Pak. Sebelum kasusnya mulai disidangkan. Baik, Pak. Tolong lakukan yang terbaik, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Binsar. Sama-sama, Pak. Baik, Pak Arman. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Nanti kalau Bapak ada apa-apa bisa hubungi saya lagi ya. Terima kasih, Pak. Pak, kenapa Papa nggak pernah cerita ke aku kalau Mama terlibat dengan kasus ini? Papa memang belum sempat cerita ke kamu. Karena Papa baru tahu, ternyata pemilik cincin itu adalah nenek kamu. Pak, itu pasti kesalahan, Pak. Mama nggak mungkin ngebunuh orang. Mama pasti difitnah, Pak. Jess, polisi itu nggak akan nangkep seseorang kalau nggak punya bukti yang valid. Udah, kamu tenang dulu dong, Jess. Kamu jangan neken-neken Papa terus. Papa juga lagi pusing nih mikirin gimana caranya Mama bisa lepas dari penjara. Jadi Papa percaya kalau Mama memang ngebunuh orang? Beberapa hari lalu,
ada yang kirim foto-foto ke papa. Entah apa maksudnya. Tapi yang jelas di foto itu mama kamu bersama seorang laki-laki. Dan laki-laki itulah yang terbunuh di hutan Kandaka. Dan kamu yang menemukan kerangka itu bersama teman-teman kamu. Saya minta penjepit ya. Maaf. Ini dok cincinnya. Oh ya, cincin. Kenapa papa nggak bakar foto itu? Dan kenapa papa masih nyimpan foto itu? Jess, kalau papa bakar foto itu, papa nggak punya bukti apa-apa untuk menyelamatkan mama kamu. Dan papa nggak tahu masalah sebenarnya itu seperti apa. Ini bukti papa. Percuma tau nggak? Aku ngomong sama papa, papa nggak pernah peduli sama mama. Jess, Jessie. Nay, Kanaya. Kamu? Maaf Om, Kanaya ada di rumah nggak? Kanaya nggak ada di rumah. Buat apa kamu mau ketemu sama Kanaya lagi? Saya tahu. Kamu ada andil dengan masalah Kanaya dengan Reka. Ini bukan soal itu Om, ini soal masalah lain. Kamu nggak usah bikin ribut lagi deh, ya? Saya minta, jangan pernah libatkan Kanaya lagi dalam masalah apapun. Sekarang lebih baik kamu pulang aja, ya? Sana. Om, saya harus ketemu Kanaya Om. Kamu apa sih? Maaf Om. Jessica! Nay, Kanaya. Nay, lo di mana Nay? Jangan lancang kamu. Saya kan udah bilang, Kanaya nggak ada di rumah. Kanaya ada di mana Om? Mamaku lagi ada masalah, cuma Kanaya yang bisa bantu Mama. Saya nggak akan kasih tahu di mana Kanaya. Sudah cukup, kamu sama Rega menyakiti hati Kanaya. Aku mohon Om. Apa? Itu suara Kanaya. Nay, Kanaya. Dia yang sudah bikin Rega sama Kanaya putus. Sekarang, giliran dia punya masalah, datang ke Kanaya minta tolong. Saya nggak akan biarkan dia bikin sulit Kanaya lagi. Nay, tolongin gue Nay. Lo kenapa? Gue nggak tahu mau minta tolong sama siapa lagi, Nay. Cuma lo doang yang bisa bantuin gue, Nay. Gue mohon sama lo. Lo bangun dulu, bangun. Cerita sama gue, lo kenapa? Nyokap gue barusan ditahan, Nay, sama kantor polisi. Nyokap gue dituduh membunuh orang yang waktu itu kita temuin kerangkanya di acara reuni. Jadi Tante Dewi pemilik cincin itu, Jess? Bukan, Nay. Cincin itu milik nenek gue. Nay, gue mohon sama lo bantuin gue, Nay. Gue nggak tahu harus minta tolong sama siapa lagi, Nay. Enggak, gue nggak bisa janji, Jess. Apalagi kasus ini udah masuk ke ranah hukum. Gue emang tahu siapa yang nyelidikin kasus ini. Tapi udah bukan hak gue lagi, Jess. Nay, gue mohon, Nay, bantuin gue. Jessica, Nay. saya kan udah bilang, jangan pernah libatkan Kanaya dalam kasus orang tua kamu. Om, saya mohon, Om, tolongin Jessica, saya, Om. saya nggak mau Kanaya dalam bahaya. Apalagi sampai merusak reputasi pekerjaan. Saya minta Nay, kamu please, keluar. Nay. Ayo keluar. Nay, please bantuin gue, Nay. Keluar. Nay, please. Ayo keluar. Nay, bantuin gue, Nay. Om. Kamu pulang. Ingat ya Jessica, jangan pernah kamu ke rumah saya lagi. Saya tahu kamu terlibat dengan hancurnya hubungan Kanaya dengan Rega. Selama ini yang saya tahu, Kanaya itu nggak pernah nyakitin hati kamu. Kanaya tidak berhutang budi apapun untuk nolongin kamu. Om, aku mohon, Om. Cuma Kanaya bisa bantu aku bebasin Mama. Saya nggak peduli. Kamu pulang. Sana, pulang. Om. Kasihan Jessica. Aku nggak nyangka kalau cincin itu milik neneknya. Gimana caranya aku nolongin Tante Dewi ya? Kalau kasus sudah sampai ke persidangan, bisa makin rumit.
Tolongin gue, Nay. Nay, please tolongin gue. Jess, lo kenapa? Gue gak tahu mau minta tolong sama siapa lagi, Nay. Cuma lo doang yang bisa bantuin gue, Nay. Gue mohon sama lo. Lo bangun dulu, bangun. Cerita sama gue, lo kenapa? Nyokap gue barusan ditahan, Nay, sama kantor polisi. Nyokap gue dituduh ngebunuh orang yang waktu itu kita temuin kerangkanya di acara reuni. Jadi Tante Dewi pemilik cincin itu, Jess? Bukan, Nay. Cincin itu milik nenek gue. Nay, gue mohon sama lo bantuin gue, Nay. Gue gak tahu harus minta tolong sama siapa lagi, Nay. Tante Dewi ditangkap dan dituduh sebagai tersangka karena cincin milik almarhum nenek Jessica. Apa jangan-jangan Tante Dewi yang pakai cincin itu setelah nenek Jessica meninggal? Cincin yang ditemuin di kerangka kemarin. Ini sangat membingungkan. Kayaknya aku harus tanya dokter Aditya. Mungkin dia lebih tahu detail tentang kasus ini. Papa kemana sih? Atau mungkin Papa lagi di kantor polisi? Mending aku telepon Papa. Gak dijawab lagi. Jangan-jangan foto ini yang Papa maksud kalau Mama bener-bener ngebunuh orang. Rencana sekolah ini kan sekolahku. Aku juga heran kenapa Mama ngotot banget buat aku ngambil cincin itu. Jangan-jangan Mama memang terlibat dan cincin itu ada hubungannya sama cincin milik nenek. Papa. Ngapain kamu di ruang kerja Papa? Dok, Dokter Aditya. Dokter? Aku jadi heran, kenapa setelah aku ngirim nomor seri cincin kemarin, kayak malah Dokter Aditya nggak ada ngabarin apapun lagi ke aku. Apa jangan-jangan Dokter Aditya sengaja ngumpetin sesuatu dari aku? Karena kasus aku ngilangin cincin kemarin. Dan apa mungkin Dokter Aditya udah tahu salah satu pelakunya adalah ibu dari sahabatku? Tapi setelah aku pikir-pikir, dari cara marahnya Dokter Aditya kemarin, kayaknya dia terobsesi banget sama kasus ini. Apa aku ambil aja ya foto yang di situ? Tapi kalau Dokter Aditya ngeliat aku di sini, bisa-bisa habis aku. Ini fotonya Dokter Aditya sama adiknya di wisuda sekolah SMA. Jadi adiknya Dokter Aditya juga alumni SMA Cendikia. Tunggu. Dari semua foto-foto ini, kayaknya aku kenal deh sama siswi-siswi yang di belakang ini. Aduh. Kalian mau tau nggak? Apa tuh? Gue ada foto orang tua kita waktu zaman SMA. Coba lihat dong. Lihat ya. Lucu banget. Ini foto Mama, Tante Saya sama Tante Dewi. Iya, jadi dulu tuh orang tua kita tuh sahabatan. Sama kayak kita bertiga. Cakep banget nih. Iya. Tuh. Rambutnya itu kok kayak gitu sih bentukannya. Jadi adiknya Dokter Aditya satu SMA sama Mama, Tante Dewi dan Tante Soraya. Berarti mereka semua tahu tentang adiknya Dokter Aditya. Dokter? Iya. Selamat siang, Dokter Aditya. Selamat siang, Dr. Nugroho. Gimana progres kasusnya?
Sejauh ini berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala. Bagus, lanjutkan. Saya ke ruangan saya dulu ya. Oh, silakan dok. Dokter Aditya nggak boleh nangkep basah aku di sini. Aku harus buru-buru pergi. Ardo, aku sudah menemukan titik terang di kasus kamu ini. Orang yang sudah membunuh kamu sudah ditangkap. Dia harus bertanggung jawab. Dan aku janji, aku akan kawal kasus ini sampai orang itu masuk penjara. Untung aja aku nggak kegap sama dokter Aditya. Kalau sampai dokter Aditya tahu aku ngeliat foto itu, dia pasti marah banget sama aku. Aku harus telepon mama. Kayaknya mama tahu deh soal adanya dokter Aditya. Kanaya nelpon aku. Halo sayang. Halo Ma. Ma, Kanaya mau nanya. Mama dulu satu sekolah kan sama Tante Soraya sama Tante Dewi? Iya sayang. Mama masih inget gak teman-teman sekolah Mama dulu? Terutama yang cowok. Maksudnya? Mama udah lupa, Nay. Oh, ya udah Mah. Kanaya cuma mau nanya itu aja kok. Makasih ya, Mah. Halo, Nay? Halo? Kok dimatiin? Kenapa ya? Kanaya tiba-tiba nanya soal temen cowok aku, Soraya sama Dewi. Apa mungkin dia tahu soal Ardo? Dan sekarang dia lagi mencari tahu siapa aja yang berhubungan sama Ardo. Gawat. Kalau sampai dia tahu aku terlibat nguburin Ardo, dia pasti sangat kecewa. Aku harus buru-buru balik ke ruangan. Semoga aja dokter Aditya nggak nyariin aku. Sus, saya mau bertemu dengan dokter Aditya. Ruangannya di mana ya? Sebentar ya Bu, saya cek dulu ya. Iya. Tante Soraya mau ketemu sama dokter Aditya. Jangan-jangan dia kenal sama dokter Aditya. Kenapa semuanya saling berhubungan gini sih? Apa semua maksud ini? Di sana ya Bu. Baik Sus, terima kasih ya. Sama. Cuma Rega yang bisa bikin gue tenang sekarang. Cuma Rega yang bisa nyemangatin gue. Gak. Gue gak nyangka lo bakal separah ini. Lo sakit apa sih? Jess, bantu gue keluar dari sini. Gue nggak bisa di rumah sakit. Tapi lo lagi sakit, Gak. Lo masih harus dirawat. Kalau aja pucat. Gue nggak peduli. Kalau gue masih di sini, Papa pasti balik lagi. Gue nggak mau ketemu sama Papa. Gue paham lo lagi marahan sama bokap lo. Gara-gara bokap lo nentang hubungan lo sama Kanaya. Tapi lo juga harus paham, Gak. Itu pasti demi kebaikan lo. Lo nggak boleh kayak gini. Gue nggak bisa stay di sini, Jess. Di sini sesek banget. Bisa mati kalau gue di sini. Gue coba bicara sama suster ya soal kepulangan lo. Jess, nggak usah. Kalau lo kasih tahu suster, mereka nggak bakal ngizinin. Biar nanti gue coba ngomong sama suster. Lo tenang aja. Ya. Kalau Jessica lapor ke suster, gue nggak bisa keluar dari sini. Gue harus keluar sendiri.
Maaf dok, Ya, ada yang nunggu dokter Aditya di depan. Katanya mau ngomong penting sama dokter. siapa? Bu Soraya dok. Suruh dia pergi. Saya nggak mau ketemu sama dia. Bilang saya sibuk atau lagi nggak mau diganggu. Ya. Baik dok. Ada hubungan apa ya dokter Aditya sama Tante Soraya? Kok Tante Soraya mau ketemu sama dokter Aditya? Mas Rega kemana? Tadi dia ada di sini kok, Sus. Atau mau saya cek ke kamar mandi? Gak, lo di dalam kan gak? Gak, jangan diem aja dong. Gue khawatir nih. Sus, kayaknya dia nggak di dalam deh, Sus. Kita cari Rega. Sus, kayaknya Rega beneran kabur. Saya minta bantuan dulu. Ya, Sus. Rega kemana sih? Kemungkinan besar dia kabur. Tolong awasi semua koridor ya. Gimana, Sus? Sudah ditelepon? Kayak Rega. Rega! Oh, Rega kemana sih? Gue harus telepon Kanaya. Halo, Jess. Halo, Nay. Rega kabur, Nay. Gue takut dia ngelakuin sesuatu yang berbahaya buat dia, Nay. Tapi gue tahu lo lagi berantem, Nay. Tapi kondisinya lagi nggak baik-baik aja, Nay. Gue mau lo bantu gue buat nyari Rega ya. Iya, yaudah, oke. Gue bantuin lo ya. Gue cari Rega sekarang. Ayo Mbak, kita kejar Mas Rega. Kamu tuh benar-benar keterlaluan ya. Kemarin kamu datang ke rumah aku. Sekarang datang ke tempat kerja aku. Dan seenaknya nyari aku. Kamu mau aku dapat masalah? Mas, aku nggak bermaksud ganggu kamu. Aku nggak ada pilihan lain. Apa sih mau kamu? Cabut tentang kasus yang menemukan cincin di kerangka Ardo. Bilang sama polisi, kasus ini dihentikan. Ya Mas, bantu aku ya. Aku nggak bisa, Soraya. Lagi pula, aku nggak tahu alasan kamu. Minta aku melakukan itu. Dewi baru saja tertangkap, Mas. Dia itu teman baik aku. Dia tahu masa lalu aku. Dia ancam aku akan bongkar masa lalu aku. Aku akan kehilangan Rega, Mas. Rega lagi sakit, Mas. Dia nggak akan kuat mendengar berita buruk tentang aku. Buat apa aku peduli? Emangnya Rega itu anakku? Kamu jawab sekarang, Soraya. Rega anakku atau bukan? Enggak. Rega itu bukan anak kamu. Tapi aku mohon tetap bantu aku, Mas. Aku yakin kamu masih peduli sama aku. Hidup kamu tuh penuh dengan kebohongan, Soraya. Aku muak dengan kamu. Mulai sekarang, jangan pernah temuin aku lagi. Mas, aku yakin kamu masih peduli sama aku. Kamu pasti nggak bisa ngeliat aku menderita. Bantu aku ya, Mas. Apapun yang terjadi, Rega gak akan jadi milikku kan, Soraya? Jadi gimana caranya aku bantu kamu? Mas, kamu nggak mau lihat aku menderita kayak gini kan, Mas? Terus gimana coba? Aku ngelakuin ini semua karena sedalam itu aku cinta sama kamu. Jadi selama 15 tahun, kamu gak pernah ngelupain aku gak? Di hati aku cuma ada kamu, Nih. Cinta yang terlarang. Pelan-pelan. Nah, pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan. Namaku tersembunyi di balik bayang, cerita yang tak pernah disinari terang.
Aku bisa muter loh. Oke, coba. Jika rasa datang tanpa Aku nggak bisa ngelanjutin hubungan ini. Enggak. Nggak mungkin kamu bercanda kan? ini bukan cinta yang biasa. Aku mau putus sama kamu. Aku berusaha keras buat move on, tapi Rega justru mau bikin masalah. Kenapa Rega kabur ya? Padahal Rega yang mutusin hubungan kami. Apa nggak cukup Rega bikin aku galau sama omongan itu? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar. Nomor Jessica nggak aktif lagi. Harusnya di kondisi darurat kayak gini Jessica bisa dihubungin. Gimana kalau Rega beneran nekat? Rega bisa aja ngelakuin hal bodoh. Mungkin aja keputusan itu bisa berat buat Rega. Jalanannya macet banget lagi. Gimana caranya ya aku sampai ke rumah sakit? Gak. Lo kenapa harus kabur sih, Gak? Lo tuh masih sakit. Masih harus dirawat. Dia kemana sih? Kayaknya Mas Rega udah kabur, Mbak. Kita udah coba cari kemana-mana, tapi Mas Rega nggak ada. Rega, kenapa lo harus kabur sih? Padahal udah gue yang selalu nemenin lo. Kayaknya gue nyasar deh. Dari tadi cuma bolak-balik sini doang. Harusnya gue nggak usah turun dulu dari mobil tadi. Kalau kayak gini bisa makin lama dong nyampe rumah sakitnya. Jessica juga belum ngasih gue kabar lagi. Ini artinya Rega beneran kabur. Gue jadi bingung harus nyari Rega kemana lagi. Gue coba cari ke sana deh. Mas, maaf ya, dengan uang segitu saya nganternya sampai sini aja. Ya udah Mas, saya turun di sini aja. Yaudah, makasih ya. Aku suka kamu belakangan ini sering ngajak aku jalan, mengingatkan kita waktu dulu. Ini tempat penuh kenangan kita sewaktu kita masih sama-sama muda. Karena dulu kamu sering nangis di sini, lalu aku datang buat nemenin kamu. Karena di tempat ini aku bisa ngajak kamu senang-senang. Kamu bahagia kan sayang? Iya, makasih sudah menemani aku sampai tua. Selain ke taman, Rega kan juga suka ke... Rega segitu cintanya sama Kanaya, sampai lupa kalau gue ada di samping dia. Harusnya Rega seneng lihat gue ada di sana. Tapi Rega tetap aja milih kabur. Kenapa handphone gue harus mati sekarang sih? Padahal gue masih harus hubungin Kanaya. Kali aja Rega nyari dia. Harusnya tadi gue nggak perlu banting HP ini segala. Akhirnya nyala juga. Kanaya. Halo Jess. Halo Nay. Lo kemana aja sih? Dari tadi susah banget gue hubunginnya. Gue telepon malah nggak aktif. Lo kan tahu gue khawatir banget sama Rega.
Sorry, Nay. Tadi handphone gue error. Gue udah nyari Rega kemana-mana tapi belum ketemu. Oh yaudah, kayaknya gue tahu deh Rega ada di mana. Secepatnya gue Sherlock, lu susulin gue ya. Oke. Oke, gue harus kesana sekarang juga. Apa yang harus gue lakuin sekarang? Apa gue emang ditakdirkan untuk berakhir semuanya di sini? Karena gue udah gak sanggup ngadepin semua hal kayak gini. Kanaya itu adalah adik kandung dia. Bilang sama aku kalau semuanya itu nggak benar. Kanaya adalah adik kandung kamu. Aku dilahirkan dalam kesunyian, cinta yang terlarang tanpa janji. Namaku tersembunyi di balik bayang, cerita yang tak pernah disinari terang. Kita bertemu di ruang tanya, darah mengalir, hati bicara. Jika rasa datang tanpa arah, siapa Rega di mana ya? Rega? Rega, kamu ngapain di situ? Kenapa di saat mau ngakhiri hidup ini, suara dia masih ada di kepala aku? Rega, jangan lompat, Rega! Rega! Rega di mana sih? Aku tahu semua masalah ini bikin aku kecewa. Tapi aku gak mau kehilangan kamu dengan cara kayak gini. Gue emang minta Kanaya buat nyari Rega. Tapi kenapa dia yang ketemu sama Rega duluan? Mereka kan udah putus. Harusnya kan ini nggak terjadi. Nay, kamu kenapa bisa tahu aku ada di sini? Apa ini pertanda kalau kamu nggak bisa lepasin aku? Tapi kan... Udah, biar aku yang ganti posisi kamu sini. Nay! Nay, pegangan Nay! Rega, lepas gak? Aku nggak akan lepasin kamu. Enggak, aku gak mau kamu ngorbanin diri kamu buat aku. Gak, aku mohon lepasin aku. Aku nggak peduli. Aku mohon lepasin aku. Pegangan kuat ya, pegangan kuat. Aku bantu kamu naik ke atas.
Maaf Ma, aku nggak bisa. Aku harus pergi sekarang. Mama mohon sayang. Aditya? Dari semalam gue diem ya. Lo tau kan kasus gue di sini apa? Dari cinta yang berdosa.